Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Amin. GBI PRJ Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Saya mau lihat tangan orang-orang yang hari ini merasakan sukacita dari Tuhan. Hari ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Saya percaya hari ini kita mau kasih pujian penyembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus.
yang sudah dibebaskan, dipulihkan, bahkan dibangkitkan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Hari ini kita mau puji sembah Allah kita yang luar biasa. Amin. Amin. Sorakan haleluya. Boleh ditengok kanan kirinya sambil merdeka. 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 Sudah siapkah saudara? Lawatan Allah luar biasa, hujan akhir terjadi. Masa pemulihan telah tiba, sudahkah engkau alami? Lawatan Allah luar biasa, bergerak dan terjadi. Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. Hey! Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan.
lagi. Katakan merdeka. Kami percaya kebangkitan masih terjadi bagi bangsa Indonesia, Tuhan. Mari bersama-sama saudara katakan, come on. Pelukis cakrawala, Hey. merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari merindukan Tuhan, angkat tanganmu sama-sama katakan, come on. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Are you ready? Oh, oh, oh. Datanglah dan letaklah, Tuhan dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Bagi bangsa Indonesia, sama-sama katakan. Tepuk tangan semua. Ha, ha, ha. Let's go. Mari bersama-sama katakan, come on. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa Allah, Terjadi bagi bangsa Indonesia, Tuhan. kebangkitan pasti terjadi. Siap. Oh, oh, oh. Datanglah dan letaklah, Tuhan dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Satu suara katakan. Salah Tepuk tangan semua. Sama-sama katakan. Hey. Come on. Hey. Suara yang mana? Hey. Sama musik lo. Mari berkatakan dengan iman, deklarasikan, katakan bagi bangsa Indonesia. kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, oh, oh. Datanglah dan letaklah, Tuhan dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan. Great is our God, great is our God, great is our Engkau Allah kami yang besar, Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berdiri buat bangsa kami Indonesia, Tuhan. Di hari yang spesial ini Tuhan, di hari kemerdekaan bangsa kami yang ke-80 Tuhan. Kami percaya dengan iman, kami mau mendeklarasikan Indonesia bersatu, Indonesia berdaulat, rakyatnya sejahtera, dan Indonesia maju. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa kami. Kami percaya iman kami menyatakan, berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Tuhan kami percaya, Engkau juga melawat bangsa kami. Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan. Dimerdekakan bukan hanya dari segi fisik, tapi juga dari belenggu-belenggu dosa
Indonesia merdeka, rakyatnya bangkit. Indonesia akan mengalami masa-masa baru Tuhan. Masa pemulihan, masa pertobatan, dan kebangkitan generasi Yeremia untuk menuai jiwa-jiwa. Kami percaya tahun 2025 adalah tahun penuaian. Secara khusus kami mau berdoa buat pemimpin bangsa kami. Presiden kami Pak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Kiranya takut akan Tuhan itu turun pada pemimpin bangsa kami. Biarlah Tuhan memberikan hikmat yang terbaik. Sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tuhan, di tengah-tengah gejolak ekonomi dan politik dunia Tuhan. Biarlah Engkau tetap menjaga Indonesia aman, kuat dan terus maju. Menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Kami bersyukur buat gembala sidang kami Pak Niko. Dan juga gembala CK7 terkasih kami Dr. Yanto. Engkaulah perisai dan penolong buat hamba-hambamu ini Tuhan. Berkati kesehatan, pelayanannya semakin dahsyat lagi. Menjadi the messenger of the third Pentecost. Menjadi teladan buat kami untuk mengikuti gelombang menyelesaikan amanat agungmu. Mari generasi muda, generasi Yeremia yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah live streaming. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat generasi muda, generasi Yeremia, generasi yang Kau janjikan Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Jadikan generasi ini generasi yang hidupnya kudus dan berkenan kepadamu. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah generasi ini di tangan Tuhan. Engkau akan mengalami terobosan demi terobosan. Engkau akan menjadi garam dan terang dunia. Di tengah-tengah keluargamu, sekolahmu, kuliahmu, di perkantoran, di marketplace, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Inilah doa dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, sebelum duduk saudara boleh katakan sama-sama merdeka. Merdeka. Puji Tuhan, silakan duduk saudara semua. Baik, puji Tuhan Tuhan saudara, dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Bolehkah saudara angkat tanganmu? Ada yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangannya? Apakah ada? Ada di sebelah kiri saya, puji nama Tuhan. Selamat datang saudara. Wow, puji Tuhan bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Saudara dapat scan QR di layar untuk mengisi form biodata jiwa baru. Baik saudara, kita akan mempersiapkan persembahan diakonia pada hari saudara. Sebelum kita memberikan persembahan diakonia, akan ada presentasi dari tim misi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bro Granito dan teman-teman. Shalom, selamat siang Bapak Ibu semua. Kita diberkati hari ini dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Setiap hari kita tidak bisa tidak melihat bagaimana Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Dan khususnya pada hari ini kita bisa melihat bagaimana berkat Tuhan yang sudah dilimpahkan bagi kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain yang membutuhkan. Sungguh kita bersyukur bahwa kita boleh beribadah, bertumbuh di gereja ini yang juga mau dipakai untuk memberkati masyarakat, orang-orang yang membutuhkan. Kita akan melihat bagaimana pelayanan misi kita pada bulan ini sudah dilakukan. Pada bulan Juli kita sudah mengumpulkan persembahan diakonia sebesar 222 juta. Puji Tuhan, Dia begitu baik. Dan dana ini kita salurkan dengan berbagai kegiatan untuk kegiatan misi di daerah-daerah juga buat gereja-gereja kecil sebesar 103 juta. Juga untuk bantuan sosial jemaat yang terkait dengan pengobatan ataupun bidang lainnya sebesar 72 juta. Dan kita juga menyelenggarakan sekolah PAUD untuk anak-anak yang berumur dari 5 tahun sampai 7 tahun supaya mereka bisa masuk ke jenjang SD. Itu lokasinya di daerah Semper.
suatu lokasi yang memang ada di tengah masyarakat marginal. Kita percaya bahwa kita semua di sini bisa dipakai Tuhan untuk mengantarkan generasi penerus bangsa ini menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang juga mau dipakai memberkati bangsa dan negara ini. Dan kita juga menyalurkan untuk kegiatan Raising the Standard, yaitu pelayanan Roh Kris di sekolah-sekolah negeri yang ada di sekitar Sunter, Pademangan dan Ancol. Saat ini berjumlah 8 sekolah dan kita melayani sekitar 200 murid SMP dan SMA. Jadi kegiatan ini diadakan saat murid-murid yang beragama Muslim beribadah sholat, dan kita juga akan mengadakan ibadah untuk memperlengkapi mereka menjadi prajurit Tuhan di sekolahnya, di rumah dan di lingkungan lain. Dan kita menyalurkan juga terakhir untuk bantuan biaya jemaat yang memang diperlukan untuk terus meneruskan pendidikan anak-anaknya. Sungguh kita bersyukur Bapak Ibu bahwa hidup kita bukan kita lagi, tapi hidup kita memang dipakai untuk menjadi berkat orang. Untuk persembahan diakonia, Bapak Ibu bisa menyalurkannya melalui QRIS yang ada di layar dan juga melalui amplop persembahan yang akan diedarkan. Kita percaya apapun yang kita beri dengan sukacita itu akan menjadi berkat, menjadi saluran dari Tuhan buat masyarakat, buat orang-orang yang membutuhkan. Kita akan melihat cuplikan kegiatan kita pada bulan ini. Silakan multimedia. Seperti Bapak Ibu lihat bahwa kita sudah melakukan kegiatan ke daerah suku Baduy luar dan juga ke Lapas dan juga ke daerah Warakas di mana masyarakatnya banyak yang berpenghasilan sebagai pemulung. Kita juga sudah melakukan kegiatan di sekolah-sekolah. Yang terbaru pada Senin lalu kita datang ke sekolah SD Anglo dan pada tanggal 19 nanti kami akan datang ke sekolah Singa School. Mungkin ada orang tua di sini yang berjemaat, anak-anaknya juga bersekolah di Singa School. Kita akan melayani anak Bapak Ibu sekalian. Oke, mari kita berdoa. Aba Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Sungguh tidak dapat kami ukur bagaimana Engkau sudah bekerja dengan luar biasa dalam hidup kami. Kami tidak akan takut dengan apa yang akan kami makan, minum, pakai. Tetapi apapun Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, waktu kami, talenta kami, ataupun kekayaan dunia ini yang Tuhan sudah berikan bagi kami, biarlah itu akan kami jadikan berkat juga buat orang lain. Sehingga nama-Mu akan dimuliakan, kerajaan-Mu akan ditegakkan di Indonesia dan di berbagai bangsa. Jadikan kami alat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap tangan, setiap jemaat di sini yang sudah memberi ya Tuhan, Tuhan akan berkati berlimpah, Tuhan akan jaga lindungi kesehatan mereka, pekerjaan mereka. Biarlah apa yang mereka perbuat akan Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Karena itu akan menyatakan bahwa kami menyembah Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus, kami serahkan semua ini, kuduskan, sucikan persembahan ini agar berguna untuk melebarkan kerajaan-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 24 Agustus 2025 pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang.
Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tin Setiawati. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang adult and yang couple service. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made, 'cause it's all about you. It's all about you, Jesus. Cancer Ministry present Intimate Time with the Lord bersama Frankie Kuncoro dan Markelisha Karim dalam acara 8 tahun anniversary Cancer Ministry. Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Integrity Convention Center ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MGK lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 24 Agustus 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 18 Agustus 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi counter sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Ia pernah terbang menembus awan sebagai pilot. Tetapi suara Tuhan datang dan memanggilnya untuk membawa jiwa-jiwa terbang dan merdeka bersama Yesus Kristus. Selama pelayanannya, ia selalu sayang kepada almarhumah istrinya yang merupakan cancer survivor serta berhasil membesarkan anak-anaknya. Apa yang membuat ia tetap setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah tantangan hidupnya? Mari kita bersama-sama belajar tentang kisah dari seorang pastor ini. Di ibadah WOI GBPRJ pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 pukul 10 pagi dengan tema Dimerdekakan untuk Memerdekakan bersama Pastor Zivki Priyatelna bertempat di ruang Sapphire and Pearl Integrity Convention Center lantai 9. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dan pendaftaran pemberkatan serta peneguhan nikah, dapat menghubungi counter sekretariat masing-masing cabang atau dapat dilihat di www.gbprj.org. Dunia juga mengakui bahwa ada kekuatan yang luar biasa kalau kita memiliki pola pikir atau paradigma yang benar. Alkitab telah menuliskannya sejak zaman dahulu. Karena itu, ayo wanita-wanita ilahi yang luar biasa, kita akan sama-sama belajar dan menyimak apakah rahasia dari positif mindset yang Tuhan telah tuliskan dan bukakan dalam firman Tuhan. Karena itu saya mengundang semua wanita Tuhan yang luar biasa, mari datang sama-sama di dalam konferensi WOI Celebration dan kita akan belajar sama-sama. Saya Ruth Julia, sampai ketemu tanggal 20 September 2025. Tuhan memberkati. Untuk
Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan, membawa setiap doa kami bagi bangsa kami yang tercinta Tuhan Yesus. Biar hari ini Tuhan kami dengan bersepakat kami mau muliakan nama-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus. Sebab kami tahu dan kami percaya hanya Engkau satu-satunya yang berdaulat atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Berapa banyak dari kita yang mengasihi Indonesia? Boleh angkat tanganmu. Bahkan berapa banyak dari kita yang percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan pekerjaan yang luar biasa dahsyat atas negeri kita tercinta. Boleh tetap lambaikan tanganmu. Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang spesial bagi kita semua. Hari ini kita merayakan kemerdekaan negeri kita tercinta Indonesia. 80 tahun Tuhan sudah menyertai negara kita tercinta. Dan Tuhan akan terus menyertai setiap kita, bangsa ini. Sebab Tuhan mengasihi negeri ini, luar biasa, amin. Jadi hari ini saya mau ajak setiap kita, sama-sama kita berdiri, mendoakan Indonesia. Kita bawa pujian penyembahan yang terbaik. Sebab Tuhan kita layak, dan kita tahu bahwa Tuhan kita berdaulat penuh, berkuasa penuh atas Indonesia, amin. Mari dengan hati yang penuh ucapan syukur, hati yang sudah dibebaskan, hati yang sudah dipulihkan, bahkan hati yang sudah dimerdekakan. Kita bersatu sama-sama memuliakan Tuhan Yesus lebih lagi, amin. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh
damailah Indonesia, damailah Indonesiaku, damailah Indonesia. Kita bayar-bayar Indonesia, Indonesia, Indonesia. Tuhan sayang Indonesia. Tuhan melihat Indonesia, matamu tertuju atas bangsa kami Indonesia. Saudara, maukah saudara di momentum kemerdekaan Indonesia, saudara, kita tempat ini dari berbagai macam suku budaya yang ada, saudara. Saudara lihat di depan ada gambar pulau-pulau dari bangsa Indonesia, saudara. Maukah saudara sama-sama kita tumpang tangan. Kita berdoa untuk setiap pulau-pulau yang ada. Dari manapun asalmu, saudara. Maukah sama-sama kita sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan. Kita menopang tangan. Kita berdoa bagi bangsa kita. Bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Ambon, Papua. Biar awan kemuliaan Tuhan mengalir atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Setiap suku-suku terdalam, setiap anak-anak di perkotaan, semua dalam perlindungan Tuhan. Kami angkat tangan kami bagi bangsa kami. Tanda kami berkata kami sayang, kami cinta bangsa Indonesia. Dan kami tahu Tuhan cinta bangsa Indonesia, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap seruan doa kami, Tuhan. Ini perkataan iman kami, Tuhan. Di tengah kondisi yang ada, Tuhan. Di tempat ini kami mau berkata, damailah Indonesia. Damailah Indonesiaku terjadi. Mari bersama-sama katakan, saudara. Kami berseru kepadamu. Kami memohon padamu. Pulihkan negeri tercinta. Sembuhkan bangsaku. Deklarasi iman kami katakan Tuhan. Kami berseru kepadamu. Kami memohon padamu. Pulihkan negeri tercinta. Sembuhkan bangsa. Mari sama-sama angkat tanganmu. Katakan dengan iman, saudara. Damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku. Yang percaya penyertaan Tuhan bagi bangsa Indonesia, kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi bangsa Indonesia. Katakan. Kami berseru kepadamu. Di setiap seruan kami, Tuhan. Amin. Padamu. Pulihkan negeri tercinta. Sembuh. Mari bersama declare. Katakan. Damailah Indonesiaku. Damailah
ucapkan berkat bagi Indonesia, katakan. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, amin, pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari angkat tangan untuk bangsa Indonesia. Mari bersama katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada sesuatu yang besar, pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih untuk kemerdekaan yang sempurna. Bukan hanya bagi bangsa dan negara kami, tapi juga bagi kami pribadi lepas pribadi. Dan kesempurnaan di dalam kemerdekaan ini menyemangati kami untuk tetap hidup dalam hadirat Tuhan. Tetap melibatkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehidupan nafas, kesehatan yang Kau masih anugerahkan tadi pagi pada saat kami bangun. Kami masih boleh hidup. Itu kasih karunia dari Tuhan. Bahkan lebih dari itu kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman berkata-kata Engkau Tuhan. Kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Hibur, tegur, nasihati dan berkati kami supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini kami boleh berjalan dengan kepala tegak. Layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya, juga tuan rumah di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersukacita, amin. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-36. Kita akan melihat tentang kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, khususnya di hari kemerdekaan seperti ini, di mana Yesus yang terlebih dahulu memerdekakan kita jauh sebelum negeri ini merdeka. Kita akan baca bersama-sama dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-36. Mari kita akan baca bersama-sama, 1, 2, dan 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin, saudara. Jadi kemerdekaan yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus adalah kemerdekaan yang hakiki, yang sejati, yang tidak akan pernah Anda temukan dimanapun, siapapun, oleh karena apapun. Karena Kristus adalah pribadi yang sungguh-sungguh yang menjadi taruhan bagi saya dan Anda untuk menyelamatkan hidup kita semua. Tidak akan pernah ada lagi pribadi yang lebih hebat dan sempurna dari Dia. Meskipun ada begitu banyak berita, meskipun ada begitu banyak penyesatan tentang Dia. Entah ada yang mengatakan bahwa Dia bukan satu-satunya anak Allah. Entah ada yang menyatakan bahwa Dia itu bukanlah Tuhan. Tapi bagi saya dan Anda, ada satu quote saya yang saya boleh terima dari Tuhan dan saya praktekkan dalam hidup, bahwa ketika paradigma, pemikiran kita ya itu salah tentang Tuhan dan pekerjaannya, maka akan mengandung satu kejahatan. Dan kalau kejahatan itu sudah menjadi maka akan melahirkan satu dosa. Dan Alkitab katakan itu, saudara. Ketika Yesus berkata kepada orang-orang pada saat itu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sedangkan saya dan Anda di ruangan ini dijadikan oleh Kristus sebagai anak-anak Tuhan, anak-anaknya, menjadi umatnya, menjadi kesayangannya, menjadi hambanya, menjadi pengikutnya, saudara. Oleh sebab itu, kalau kita melihat bahwa orang yang berbuat dosa, even saya dan Anda di ruangan ini adalah hamba dosa. Banyak orang berkata, Pak, saya tidak sempurna. Di dalam Kristus kita menemukan kesempurnaan itu. Amin, saudara. Ada orang berkata, iya kita penuh dengan kelemahan justru karena kekuatannya yang lemah jadi kuat, saudara. Jadi dipertanyakan kembali, apakah dia betul-betul merdeka? Apakah dia betul-betul menerima kemerdekaan yang sejati itu? Alkitab katakan bahwa dia tidak akan sengaja berbuat dosa. Galatia katakan itu. Dia tidak akan sengaja berbuat dosa. Atau mempergunakan kesempatan itu, kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Alkitab katakan dengan jelas itu. Oleh sebab itu, apa yang Anda terima, saya terima dari Tuhan, itu merupakan satu kemerdekaan yang sejati. Ini judul tema khotbah saya di yang kedua. Kemerdekaan yang sejati, ya. Karena Yesus berkata bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Lain halnya, saya dan Anda sudah dipisahkan, sudah ditempatkan berbeda, sudah dipindahkan dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Bukan hanya saya saja atau pembicara-pembicara di tempat ini yang berdiri di atas panggung adalah hamba Allah, tetapi saya dan Anda di ruangan ini juga adalah hamba Allah. Apa dimensi, apa pengertian daripada hamba Allah yang tidak berbuat dosa lagi dan bukan hamba dosa lagi? Oleh sebab itu kita melihat apa sesungguhnya kemerdekaan sejati yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang pertama, coba dari dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 31 bagian A, Alkitab mengatakan demikian, ayat 30 dan 31, 1, 2 dan 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Kemerdekaan itu membuat saya dan Anda percaya kepada Tuhan. Jadi kemerdekaan yang sejati tidak akan pernah Anda dan saya dapatkan di luar Tuhan. Hanya orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, usahakan di dalam hidup saya dan Anda percaya akan anak Allah itu yang Bapa telah turunkan dan berikan kepada kita. Siapa namanya? Kristus Yesus. Ada banyak mungkin pengajaran-pengajaran. Kemarin saya lihat setidaknya di Indonesia ada 11 agama. 11 agama. Bahkan di dunia ada 11 agama.
ya, yang dikenal sedemikian rupa. Dan mereka berkembang. Tapi percayalah, yang nomor satu di dunia tetap pengikut Kristus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau itu digabungkan menjadi satu, either Christian or Catholic, itu jumlahnya besar, saudara. Dan menjadi nomor satu sampai hari ini. Kenapa demikian? Karena Tuhannya adalah Tuhan yang nomor satu. Tuhannya itu adalah Tuhan yang paling terkenal. Oleh sebab itu kalau Anda melihat kenapa Yesus selalu dipalsukan, kenapa timbul nabi-nabi palsu, kenapa selalu dipertentangkan tentang siapa yang datang kali yang kedua. Percayalah, karena dia adalah anak Allah yang agung, dia adalah Allah sendiri, dia adalah Kristus Tuhan bagi saya dan Anda. Oleh sebab itu percayalah, tetap percaya kepada Kristus apapun resikonya. Apapun alasannya, apapun masalah dan persoalannya, tetap percaya kepada dia. Karena Alkitab mengatakan itu, the Bible tells it so, tell him so. Dia adalah anak Allah. Banyak orang berusaha menyesat-nyesatkan. Apa yang terjadi buat mereka? Anda bisa lihat sendiri. Bahkan bukan hanya orang-orang yang di luar Kristus, yang di dalam Kristus ketika pengajarannya sesat, salah. Anda lihat bagaimana hasilnya. Anda lihat. Saya tidak mau bermain lebih jauh lagi apa yang saya tidak mengerti dan saya berusaha untuk dimengerti-mengertikan begitu dalam artian kata bahwa itu sesungguhnya salah. Halo. Ada banyak pengajaran yang sekarang sedang berlangsung dan gereja disesah karena itu. Tempat yang paling iblis itu mau obrak-abrik adalah gereja, orang yang percaya. Gereja secara fisik, banyak orang berkata nggak usah pakai fisik loh. Yang secara fisik kita bisa melihat bahwa di dalam gedung ini banyak orang yang percaya, saudara. Oleh sebab itu gereja fisik pun diserang. Jadi kalau Anda lihat ada pembakaran, pembubaran, ya ibadah. Saya mau katakan buat Anda hari ini, ibadah ini karena orang-orang di dalamnya percaya kepada Kristus. Ibadah ini selalu mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Dan itu akan disesat, itu akan dibubarkan. Kenapa demikian? Karena itu akan menjadi satu ancaman bagi banyak orang. Untuk apa? Untuk percaya kepada Kristus. Siapa yang merasa terancam? Dimulai dari kuasa kegelapan itu, saudara. Oleh sebab itu Alkitab katakan percaya kepada anak Allah Kristus itu sendiri. Dia yang telah membebaskan kita. Kalau saya tanya dengan Anda pribadi, siapa yang memerdekakan engkau? Engkau harus berkata dengan benar bahwa Kristus yang telah memerdekakan kita. Bukan siapa-siapa, saudara. Bukan. Kalau ada orang mungkin baik kepadamu, saya mau katakan buat Anda karena Yesus yang mengirimkan itu. Kalau ada orang yang sungguh-sungguh bisa mengasihi engkau, saya mau katakan buat Anda karena Yesus yang mengizinkan itu terjadi. Saya lihat juga dalam hidup saya, nggak pernah lagi saya mau berkata bahwa karena itu orang baik. Dia baik karena Kristus yang baik tinggal dalam hidupnya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. That's the meaning of freedom. Jadi Anda merdeka karena Kristus yang telah memerdekakan kita. Oleh sebab itu jangan pernah menganggap atau hidup dalam kemerdekaan yang semu. Kemerdekaan yang sejati. Saya harus takut akan Tuhan, Anda harus takut akan Tuhan. Ketika pencobaan itu datang, saya dan Anda harus orang yang pertama yang takut akan Tuhan. Karena apa? Kita takut akan Tuhan karena kita percaya kepadanya. Alkitab katakan jangan kamu hanya takut kepada orang yang hanya cuma bisa menghancurkan dan membunuh tubuh. Tapi takutlah akan pribadi yang juga bisa membinasakan jiwa, bahkan hidupmu di dalam neraka. Oleh sebab itu takutlah akan dia. Dan saya lihat di dalam pengalaman hidup saya, ketika saya tetap belajar percaya kepada Tuhan, apa yang menjadi ketakutan saya lenyap. Anda lihat bagaimana kisah-kisah para rasul. Anda melihat bagaimana orang-orang yang takut akan Allah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan goyah, jangan bimbang. Mungkin kita dengan mudah mengatakan jangan goyah, jangan bimbang. Tapi dalam prakteknya setidaknya biarlah rasa percaya itu lebih tinggi daripada rasa takut kita akan apapun. Rasa percaya kita kepada Tuhan itu jauh lebih besar daripada ketakutan kita. Itu akan membuat balancing, itu akan membuat kehidupan saya berimbang.
kehidupan saudara berimbang. Kenapa demikian? Karena Yesus adalah pemilik segala sesuatu. Dia mengerti, dia tahu benar bagaimana harus memberkati kita. Dia tahu persis bagaimana kita harus menerima segala sesuatu. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Satu hal, tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun hari ini Anda punya hutang, tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menghapuskan hutang itu. Hari ini mungkin Anda berkata, hidup saya kurang beruntung. Saya mau katakan buat saudara, Tuhan yang memerdekakan kita termasuk memberikan kita keberuntungan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hal yang kedua, di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sekarang bagian B. Kita baca bersama-sama saudara. 1, 2, dan 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, apa dikatakan di situ? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah, yang kedua, percaya kepada Kristus Tuhan. Yang kedua, percayakan perkataannya. Tetap hidup dalam firman-Nya. Meskipun orang bilang gak ketolong lagi engkau, saya mau katakan pasti tertolong kalau kita percayakan firman-Nya. Bagaimana Anda bisa percaya kepada firman-Nya? Sedikit pun Anda tidak mengerti, tidak pernah Anda membacanya, tidak pernah Anda beribadah kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu karakter dan sifat dan juga pernyataan-pernyataan? Ada banyak orang bilang, ya saya di rumah ibadah, saya bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Belum tentu, mungkin itu adalah tafsiran kita sendiri. Tetapi ketika Anda beribadah, Anda akan mengerti ada banyak tafsiran-tafsiran yang hari ini sering membedakan firman Tuhan itu sendiri. Firman-Nya, tafsirannya asal. Nggak usah memberi lagi. Jangan-jangan orang yang seperti itu adalah orang-orang memang yang iri dengan engkau. Iri dengan berkat-Mu. Atau iri dengan orang lain yang menerima berkat itu. Bisa. Dalam kehidupan banyak iri hati, dengki, ya, dendam. Itu orang-orang yang tidak tinggal tetap di dalam firman-Nya. Kalau ada tertulis, saya mau katakan buat saudara, kalau itu tetap tertulis, udah terima aja itu dengan hati yang bersih, yang murni. Alkitab bilang kepada saya, kasihilah istrimu. Ya udah, nggak usah pakai koma, kecuali kalau dia banyak belanja kelebihan. Kecuali kalau dia kurang ajar dengan kita. Alkitab bilang itu. Bahkan Alkitab katakan supaya doamu tidak terhalang. Amin. I'm telling you the truth. Bagi suami-suami di ruangan ini mungkin ada hal yang menjengkelkan dari istri. Mungkin. Tapi Alkitab bilang dan memilih satu kata yang tepat. Kasihi. Karena kasih itu akan menghancurkan kebencian. Kasih itu akan membekukan itu dengki iri. Kalau saya masuk ke kamar saya terus saya lihat istri saya nonton TV tapi seperti nggak nonton gitu. Ya, lalu saya tanya, kenapa Ma? Enggak apa, yang enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Dan terus kita benci, kita bilang, kenapa sih saya tegur kamu begitu? Jawab dong dengan benar. Enggak. Habis mukanya udah kelihatan muka susah. Kenapa Ma? Roh Kudus bilang, udah tahu nanya. Sebenarnya suami udah pada tahu, saya ini udah harus tahu. Karena mukanya udah muka padang gurun sudah. Ya, Tuhan baik sih tapi, jangan dia terusin. Tapi dapat suami jahat, mana? Saya langsung bilang, bagaimana kalau kita makan? Gimana kalau kita ajak anak-anak? Gimana kalau aku berkati kamu? Padang gurun berubah.
Exactly. Langsung. Bagaimana kalau kita ke mall? Gimana kalau kita beli barang buat kamu? Yuk. Kamu udah dampingin saya 33 tahun. Masa sih saya nggak ngerti kamu? 33 tahun kan? Terus dia bilang, mau 34. Dia tambahin lagi. Padahal bedanya tipis. Mau 34 kan, tahun ini kan 34. I love you so much. I love you, Ma. I love you. Oh, ada pendeta, aduh. Ampun deh. Kalau ngomong kata-kata kotor depan saya untuk istri. Bukan istrinya yang sedih, saya. Depan istri saya dan saya. Wah lo, aduh. Dia teriak, dasar lo kutu. Bukan kutunya, tapi yang di belakang tuh kutu apa itu. Anda tahu. Saya nggak usah lanjutkan, nggak tega. Saya seumur hidup nggak pernah bilang dia kutu titik-titik, nggak pernah. Ngomong kutunya aja saya nggak pernah. Saya cuma bilang, kau manusia yang ditakdirkan Tuhan untuk mendampingi aku. Enggak, Firman bilang itu. Walaupun ada rasa kurang, nah, kita dulu aja lah. Yang katanya Roh Kudus ada di kita, udahlah. Karena dia bilang sama saya, sebenarnya kan harus bayar ini, tapi aku nggak bisa. Ya namanya aku istri kan aku nggak punya kemampuan yang lebih. Supaya kamu jangan orang-orang terus bilang atau kamu bilang saya cuma minta-minta. Saya bilang enggak, saya nggak bilang kamu minta-minta. Ada orang yang memberkati saya, saudara, janji. Dia bilang nanti kalau propertinya laku di Singapura, saya mau kasih Pak Pendeta 1 miliar, semuanya buat Bapak. Kita akan langsung, oh haleluya, puji Tuhan. Doa, puasa tiap, yes. Biar orang Singapura tertarik untuk beli propertinya dalam nama Yesus. Haleluya. Yes. Saya bangun jam 2, hal yang pertama, lakukan itu Tuhan dalam nama Yesus. Saya ke WC 3:30, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terus tiba-tiba saya nggak tahu lagi bagaimana. Dan istri saya yang urus. Dia urus. Panggung Kudus. Saya nggak tahu jalan ceritanya seperti apa. Yang penting ada satu hal yang saya tahu, habis, itu aja. Tapi dia berikan saya catatan. Catatannya saya bukan sedang mempermalukan dia, tapi ini contoh. Jangan dibilang saya hanya cuma ngomong besar. Dia bilang, Pak, aku udah terima itu propertinya laku. Amin. Haleluya. Kita mau jalan-jalan ke luar negeri kali ya, Ma. Ajak anak-anak. Atau mungkin kita beli sesuatu apa gitu. Ntar dulu. Apa? Ini yang harus kita bayar selama berbulan-bulan numpuk. Saya nggak pernah kasih tahu kamu. Ini, saya lihat sudah langsung kayak seolah-olah saya buta huruf. Pajak mobil, Pak. Ini. PBB, ada PBB, PBC, PBD, PBE, PBA. Enggak 1 miliar Pak, kita dapat hampir 1 miliar. Ada lagi di belakang, udah nggak usah baca lah. Duitnya udah hilang kok, gimana sih? Ngapain harus dibaca? Tuhan bilang sama saya, nggak usah dibaca. Ada satu hal yang kau harus praktekkan, kasihilah istrimu. Padahal di kantong saya juga ada catatan yang harus saya bayar. Jadi ini Pak, masih ada sekitar 100 jutaan.
ini buat kamu. Saya langsung bilang, karena roh Tuhan itu bilang sama saya, gak usah, biar itu semua buat kamu. Sekalian semuanya. Biar di hadapan Tuhan, dia tahu saya nggak ambil satu peser pun. Sambil melotot saya sama Tuhan. Saya nggak ambil satu peser pun. Terserah bagaimana engkau memberkati aku. Because she is my wife. Itu aja. Dia mendampingi aku dalam suka dan duka. Ketika aku sakit, dia yang mendampingi. Ketika aku dalam keadaan miskin, dia yang di sebelahku. Pada saat pacaran dulu saya nggak punya apa-apa, dia yang mendampingi. Dia yang berikan itu semua. Itu bukan uang saya, itu uang Tuhan. Buat apa saya pertentangkan? Tapi waktu jalan tetap ada rasa itu. Saya baca lagi kebutuhan saya. Kalau yang ini bagaimana Tuhan? Diselesaikannya bagaimana Tuhan kalau yang ini? Tuhan bilang, serahkanlah segala khawatirmu kepada-Nya. Karena aku yang akan mempedulikan kamu. Tiba-tiba satu saat ada teman saya selebriti. Dia panggil saya papa. Pa, temenin aku yuk, kemana? Aku lagi di endorse oleh seorang desainer terkenal. Yuk papa mama boleh ikut. Apain? Dia lihat aku, lihat pakaiannya, Pak, bahannya. Dalam hati saya nih, ntar hilang lagi nih duit gue nih, ntar hilang lagi. Tapi saya pikir dia udah ngaku saya sebagai anak selebriti, ngaku anak, bilang itu papa kamu di hadapan orang banyak. Ayolah, udah. Saya dampingi dia ukur sampai 8, 10 karena dia di endorse. Saya cuma liatin dalam hati. Kalau ada itu uang Tuhan, saya kayaknya bisa bikin ini jas lengkap untuk Natal Tuhan. 2 lah gitu. Walaupun ada 30 kali acara Natal, pakai bulak-balik lah gitu. Bulak-balik. Saya lihat bahannya keren banget. Terus dia gini, Papa nggak mau beli? Udah sayang, kamu aja. Enggak, kalau Papa mau nanti aku bilang. Malu, tiba-tiba ya kan berita kemana-mana seorang hamba Tuhan pakai ini, pakai itu, tapi nggak bayar. Saya bilang, udah, yuk. Kalau orang udah nggak punya apa-apa, bawaannya mau cepet pulang. Ayo, di sini kita makan kenyang, aku udah kenyang. Kenyang apa lihat bahan, tapi nggak punya gitu. Tuhan tuh begini bos, Tuhan tuh begini. Jangan terlalu banyak tuntut. Seperti seolah-olah Tuhan tidak memberkati kita. Saya pulang ada di sini. Saya bilang sama istri saya, sebetulnya saya bilang, Ma, itu bagus banget, tapi udah lama. Istri saya bilang, Pak kalau mau ambil, enggak, nanti jadi masalah, nggak usah. Begitu mau lihat waktu, orang, tempat, segala sesuatu Tuhan atur, Tuhan atur. Pemiliknya keluar dari ruangan. Bukan pemiliknya langsung, cuman istrinya lagi. Istrinya keluar, terus saya juga nggak tegur karena saya pikir siapa. Tiba-tiba dia, ini kayak saya kenal. Nah karena ada orang ngomong begitu, jadi saya balik badan. Maksudnya Bu, siapa? Saya kenal banget ya. Terus tiba-tiba desainernya bilang, ini pemiliknya istrinya. Langsung loh saya bilang. Pasti ibu harus kenal saya. Iya, saya suka ikutin Bapak khotbah di Surabaya. Bukankah Bapak pendeta Lumoin dong ya? Saya bilang, iya Yohan. Karena ada Lumoin dong yang satu lagi. Dia bilang, Pak sudah diukur. Apanya? Jasnya, oh enggak. Udah nanti kesempatan mendatang. Pak mau Natal, Pak bikin. Saya bilang nggak usah, tapi saya nggak keluar. Saya tetap di dalam, jangan pernah keluar. Kalau Tuhan sedang berbicara, jangan jalan. Stop di pintu, stop. Saya buka itu pintu, saya cuma dorong-dorong. Terus bilang, Pak please. Semua ditanggung oleh tuan rumah. Saya masuk lagi loh, saudara.
yang benar udah. Baik. Ukur Pak, dia panggil desainer. Ukur, masuk saya ke dalam. Iya Pak, diukur. Iya dari tadi, kayaknya Bapak juga harus pesen. Iya dari tadi, tapi kan kamu nggak tahu kondisi keuangan kamu kan nggak tahu. Masa saya harus ngomong? Terus dia ukur. Terus oke ya Pak, oke. Warna apa Pak? Biasalah, favorit biru. Nah, jalan. Gitu jalan istrinya. Udah Pak, secepat itu. Berapa biji Pak? Saya bilang 1. Dia bilang, nggak boleh kalau hamba Tuhan itu 1. Aduh. Terus saya bilang ke desainer, nggak boleh. Nggak boleh. Terus saya bilang, jahitin lagi 6. Wow. Saya bilang, kenapa nggak selusin dalam hati gitu. Pak masuk lagi, pilih, ya Mah? Jadi, pilih semua warna yang Bapak suka. Salah satunya saya pakai. Di bawahnya ada merah, cuman kelihatannya kayak, ya kan? Kayak saya pahlawan yang berdarah-darah gitu semua. CK7 bilang, Bu, Pak, melalui istri saya, katanya harus merah putih. Begitu saya lihat di atas panggung, merah putih. Saya bilang, God, 6. Dan itu mau Natal. Terus tahun depannya ada tahun baru, setelah tahun baru ada apa ya? Apa? Begitu mau jalan, istrinya bilang, Pak ini kan tahun depan mau Sincia. Terus dia bilang, Bapak ikut Sincia. Oh iya ikut. Karena oma saya Chinese gimana sih? Jadi mama saya Chinese Ambon. Dulu biasa sebut Ambon, sekarang depan dia. Karena dia Chinese, dia bilang, Bapak ikut Sincia. Ikut. Oh gitu ya Pak, karena jemaat banyak Sincia. Enggak juga, oma saya Chinese. Oh kalau gitu Bapak balik lagi, bikin lagi. Saya balik lagi. Itu desainer belum cuci tangan. Sekali lagi. Apa? Itu apa namanya? Hah? Gyeongsam. Saya pikir itu nama suku, nama sek. Nyata Gyeongsam itu nama pakaian Cina. Chinese. Diukur lagi. Saya pulang. Mah, itu kurang lebih berapa ya? Itu apa namanya? Anak rohani saya. Pak, itu kalau dapat segitu udah ratusan juta. Saya cuma lihat ke atas. Terus cuma ada otak jahat dikit. Ini ratusan juta, sedangkan yang itu hampir 1 M. Tuhan. Maafkan sisanya bagaimana ya Tuhan. Tuhan bilang tenang. Ada teman saya begitu mau Natal dia telepon. Pak, yuk kita pergi ke luar negeri. Saya bilang saya kalau sendiri nggak bisa. Terus dia bilang, saya bukan juga cuma undang Bapak sendiri, sama istri dong. Saya bilang, iya sama istri. 2 anak saya lagi dengerin itu telepon. Papa mau kemana? Kemana ya kita keliling Eropa? Saya bilang keliling Eropa. Ikut dong. Saya bilang tenang. Doa yang kecil. Terus saya bilang iya sama istri. Tapi nggak tahu deh anak-anak mau ajakin saya ke Bandung. Jauh kan antara Perancis sama Bandung jauh. Supaya nggak dibilang pendeta norak. Pak, termasuk anak-anak. Dua-duanya Pak anak. Saya nggak bilang Indonesia tanah air, enggak. Saya bilang Tuhan Yesus juru selamatku. Memang dia juru selamat dan selalu memerdekakan kita, saudara. Dan yang terakhir kita akan buka di dalam satu kebenaran firman Tuhan, kemerdekaan yang sejati. Coba kita baca di dalam ayat 34, 35 dan 36. Jadi bagian terakhir ya. Yuk. Dapat semua? Ayo baca sama-sama ya. 34, 35 dan 36, 1, 2 dan 3. Terus, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar
Kemerdekaan sejati itu yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu dalam bentuk 3 hal, perubahan, status, hak, dan kebenaran. Ayat 34 di situ dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kalau saya dan Anda menjadi hamba Tuhan, berarti sudah terjadi satu perubahan status. Amin. Jadi kemerdekaan itu disediakan oleh Tuhan free, tetapi bukan hanya diberikan, tetapi juga diberikan satu perubahan status. Jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan, kuk dosa. Ya, saya tidak bilang saya sempurna, tapi mau menjadi sempurna. Saya sangat malu kalau saya khotbah tapi perbuatan tindakan saya tidak sesuai dengan khotbah saya. Saya malu. Oleh sebab itu saya batasi. Anda juga perlu membatasi diri. Semakin Anda mengerti tentang kemerdekaan, Anda harus membatasi diri. Tidak bisa lagi Anda harus bergaul dengan siapa saja. No. Bergaullah dengan orang-orang yang memiliki iman yang kuat. Amin, saudara. Bergaullah dengan orang-orang yang biasa memberkati. Bergaulah dengan orang-orang yang benar, yang hidupnya benar. Kenapa demikian? Itu akan terjadi satu perubahan juga dalam hidup kita. Ya, jangan bergaul dengan orang-orang yang hamba dosa. Orang berdosa, saya mau katakan buat Anda, Tuhan mengasihi, tetapi Tuhan membenci itu dosa. Saya pernah bilang kepada rekan teman saya, bagaimana mungkin Tuhan bisa mengasihi engkau selama terus saja kau dengan sengaja berbuat dosa. Sehingga pada akhirnya banyak orang, kalau saya pergi ke tempat-tempat lain, terus orang yang mengenal teman saya itu bilang, Pak, Bapak jalan sama dia? Saya bilang, ya enggak sih. Iya loh Pak, kemarin baru maki-maki saya. Pak, kemarin baru kata-katain saya dengan kata-kata busuk, kata-kata yang kotor. Saya sudah tegur puluhan kali, tapi dia tidak berubah. Saya mau katakan buat saudara, kalau dia betul-betul hamba Tuhan, dia betul-betul anak Tuhan, harus ada perubahan dalam hal status. Dia bukan hanya terus saja berbuat dosa. Saya dan Anda juga seperti itu. Yang biasa mungkin berbuat kasar dengan istri, yang biasa mungkin melawan suaminya terus-menerus. Jangan-jangan saya sedang bertanya, apakah dia betul-betul adalah hamba Tuhan? Jangan-jangan dia tetap menjadi hamba dosa. Jadi yang Anda perlu ketahui, ada perubahan status dari hamba dosa menjadi hamba Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, di ayat yang ke-35, di situ dikatakan, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Hamba tidak memperoleh hak ahli waris, tapi anak akan memperoleh hak itu. Anak saya sedang mengenal seseorang. Dan dia berkata kepada saya, kalau nanti aku sampai menikah, Pak, Papa mau aku bagaimana? Kalau aku menikah di hotel, kalau aku menikah di satu tempat, Papa mau melakukan apa? Saya bilang, karena engkau anakku, apapun juga menyangkut tentang pernikahanmu, aku bertanggung jawab. Tapi kalau pembantu gue menikah, Pak, terus saya kasih semuanya, enggak lah. Dia menikah oke, tetapi hanya beberapa bagian saja. Tapi kalau untuk anak saya bilang, kalau suamimu tidak mau atau tidak bisa untuk membiayai, dan Papa akan berdiri di depan untuk membiayai kamu. Artinya bahwa saya adalah orang tua memperlakukan anak saya yang memiliki hak itu. Saya bilang sama dua putri saya, kalau kalian sudah menikah, masing-masing mendapatkan bagian ini. Dan Papa dari awal, dari 30 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, kumpul uang untuk dari rumah kontrak, saya beli itu rumah. Terus yang kedua, tempat yang saya tinggali hari ini. Dan saya panggil duanya, saya bilang, yang satu milik kamu dan yang satu milik kamu. Terus dia tanya, buat Papa dan Mama kan masih hidup. Nanti kalau aku menikah, aku berikan.
Nanti buat papa mama bagaimana? Nanti Tuhan akan berikan. Mereka balas begini, enggak. Kami akan menikah dengan biaya sendiri dan kami akan membelikan rumah juga buat papa mama. Artinya saudara, bahwa ketika saya dan Anda dimerdekakan, uang tidak menjadi masalah. Bahkan segala bentuk kekhawatiran dalam hidup kita tidak menjadi masalah lagi. Kenapa? Karena saya dan Anda memiliki hak waris di hadapan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, bukan hanya status hak, tetapi juga ayat 36. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun apa saudara? Benar-benar. Jadi benar itu bicara tentang 2 kali lagi dalam bahasa Indonesia. Benar-benar. Ini bicara tentang kemerdekaan yang sejati, adalah bicara tentang kebenaran. Amin saudara. Yesus telah memerdekakan kita dalam bentuk kebenaran yang sejati. Oleh sebab itu, mulai hari ini belajarlah hidup benar di pemandangan Tuhan. Amin. Bukan satu kerugian, tapi satu hal yang menguntungkan ketika anak memberikan kebenaran buat saya dan Anda. When you believe in Jesus, when you trust in Jesus, means berarti di dalam hidupmu sudah ada kebenaran itu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Kita tunduk kepala kita doa. Kami punya Tuhan yang baik, yang telah memerdekakan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bisa di dalam Engkau dengan mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah memerdekakan kami. Kemerdekaan yang priceless, yang sangat bernilai. Ajar kami untuk tetap percaya kepada Engkau sebagai anak Allah, bahkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan yang kedua, ajar kami juga untuk tetap ada dalam firman-Mu. Perkataan-Mu adalah kebenaran. Biar kami tetap ada di dalam firman-Mu. Biarlah kami tetap hidup di dalam firman-Mu. Karena firman-Mu lebih daripada hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan yang ketiga, ajar kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berubah, baik itu dalam status, dalam hak, dan juga ada di dalam kebenaran. Berkati seluruh jemaat-Mu di sini, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencaharian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Engkau berkati keuangan finansial mereka. Engkau berkati pelayanan gereja mereka. Di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah diberkati dan hidup di dalam kemerdekaan itu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji nama Tuhan, boleh saya lihat tangan orang-orang yang hari ini sudah dimerdekakan oleh firman Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Mewakili gembala, pengerja dan juga jemaat GPRJ, kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Johan Lomoendong. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan keluarga berlimpah. Baik, kami juga menghimbau hari ini kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dan setelah ini mohon Bapak Ibu untuk tidak meninggalkan ruangan ini sampai ibadah selesai. Karena kita akan menyaksikan special performance dalam rangka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan scan kris yang tertera depan bangku Bapak Ibu, dan apabila Bapak Ibu ingin memberikan dengan tunai, boleh berikan tangannya, maka para usher akan membantu untuk memberikan amplop. Baik, jika sudah siap, sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan Yesus, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan kami sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
saksikan spesial performance dalam rangka merayakan HUT RI yang ke-80. Tuhan Yesus memberkati.
sorak-sorai bagi penyertaan Tuhan untuk bangsa Indonesia, saudara. Wow, puji nama Tuhan. Kita percaya saudara, 80 tahun penyertaan Tuhan sempurna bagi bangsa Indonesia. Yang percaya boleh katakan amin. Yang percaya Indonesia bagi kemuliaan Tuhan, sekali lagi boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai, saudara. Wow, puji nama Tuhan, saudara. Mari bersama-sama kita sebagai warga negara bangsa Indonesia, mari bersama-sama di momen Hari Kemerdekaan Indonesia sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Saudara, bagi penyertaan Tuhan bagi bangsa Indonesia, saudara. Terima kasih Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Kami akan takkan kami buat hambanya. Terima kasih Yesus, Kau telah kirimkan Bapak Pendeta Johan Limondong ke tempat ini Tuhan. Tuhan pakai lagi kesehatan lebih lagi Tuhan Yesus. Dan juga pelayanannya Tuhan Yesus melalui pelayanan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk istri, anak-anaknya dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ dikasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan manis dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Bagi semua berkat, mari katakan. Amin.